Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, sosok penting dalam pemerintah Indonesia, juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar. Kemarin beliau menjadi sorotan karena menghadapi situasi yang sulit. Perhatian banyak orang terhadap beliaunya dikarenakan pemeriksaan di kejaksaan dan demo kader Golkarnya sendiri menentang kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Ketua Golkar tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arti sebenarnya bahwa Golkar diambang kehancuran partai. Dalam artikel ini kita akan menggali lebih dalam mengenai peristiwa ini dengan menggunakan bahasa yang logis agar supaya relevan serta bermanfaat bagi kita semuanya. Menteri Erlangga Hartarto yang sosok yang berpengaruh di dalam dunia politik Indonesia. Posisinya sebagai menteri yang bertanggung jawab atas bidang perekonomian telah menghadirkan sejumlah kebijakan dan program yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, beliau juga terpilih sebagai Ketua Partai Golkar, salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia di masanya. Jabatan ganda ini yang menempatkan dalam posisi strategis namun juga membawa tantangan tersendiri. Kemarin Menteri Perekonomian Hartarto dihadirkan untuk pemeriksaan di kejaksaan terkait tentang ekspor minyak sawit. Hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama dari sudut pandang hukum dan politik. Meskipun pemeriksaan merupakan proses hukum yang wajar, namun dampaknya terhadap citra dan kinerja beliaunya sebagai menteri menjadi perhatian khusus. Dalam waktu yang bersamaan kemarin, di dalam pemeriksaan ada juga demo kader yang menentang beliaunya, justru malah mengharapkan Erlangga ditangkap. Ini kan mengindikasikan bahwa di kubu Golkar itu terjadi perpecahan yang serius. Demo ini menyoroti perpecahan di dalam partai dan meninggalkan pertanyaan tentang kesatuan partai yang telah lama berdiri. Kader Golkar yang melakukan demo menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan kepemimpinannya beliau, menciptakan ketegangan politik yang signifikan. Dalam situasi yang kompleks ini, Golkar sebagai partai yang pernah mendominasi kekuatan politik di Indonesia dihadapkan pada ambang kehancuran. Ketegangan internal dan tekanan eksternal dapat mengancam stabilitas dan masa depan partai. Penting untuk dipahami arti sebenarnya dari kondisi ini dan bagaimana partai akan menghadapinya. Tantangan yang dihadapi Partai Golkar saat ini betul-betul luar biasa. Kita coba meninjau dari berbagai sudut yang meliputi satu, perpecahan internal itu perbedaan pandangan dan tujuan antar kader. Golkar dapat mengakibatkan perpecahan yang mengancam stabilitas partai. Citra partai. Pemeriksaan terhadap menteri sekaligus ketua partai dapat mempengaruhi citra partai di mata publik.
Kenapa? Ini sudah membuat sentimen negatif ya terhadap citra partai sendiri. Terus kalau kita lihat kepemimpinan ya, berarti di sini ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Erlangga Hartarto menuntut evaluasi dalam menghadapi tantangan masa depan ya. Dalam menghadapi situasi seperti itu ya. Beberapa strategi yang bisa dapat diambil oleh Partai Golkar ya. Di antaranya ya, dialog internal. Partai perlu membuka dialog internal untuk mencari kesepahaman dan mengatasi perbedaan pandangan ya. Transparansi menghadapi isu-isu yang menimpa menteri. Partai harus berkomunikasi secara transparan dengan publik. Dilanjutkan dengan konsolidasi kekuatan. Partai harus menyatukan kembali kekuatan atau berfokus pada visi misi yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang. Sehingga kondisi politik dalam partai dapat berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Maka dari itu, implikasi yang mungkin terjadi meliputi ya, ketidakpastian investasi, karena Pak Erlangga Hartarto adalah menteri ya. Jadi dengan ada gejolak ini membahayakan investasinya. Tidak stabilnya situasi di politik dapat menciptakan ketidakstabilan bagi para investor. Untuk kebijakan ekonomi, bagaimana mau membuat kebijakan yang terjadi malah perpecahan dalam partai dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini dipertaruhkan reputasi internasional. Citra partai bisa pengaruh terhadap negara, mempengaruhi kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Jadi mudah-mudahan internal Partai Golkar cepat duduk bersama mencari masalah agar supaya tidak terjadi perpecahan di internal Partai Golkar. Karena berdampak terhadap nasional, apalagi tahun ini tahun politik, apa-apa semua dipolitisir untuk membuat suasana yang gaduh. Saya secara pribadi mengharapkan bagaimana langkah-langkah Pak Erlangga supaya cepat diselesaikan masalah internal partai ini. Terima kasih. Merdeka.